Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan satu bagian dua ya. Jadi kita akan melanjutkan untuk praktikum di yang kemarin gitu ya. Yang kemarin kita baru mentok sampai di tes ya. Jadi hari ini harusnya kita udah bisa gabungin minimal di service MQTT-nya gitu ya. Oke, suaranya masuk ya, aman ya. Kalau nanti suaranya kurang bagus mungkin boleh diinterupsi aja ya. Takutnya jaringan di sini bermasalah gitu. Oke, silahkan. Pertama, buka dulu Laragonnya. Ya, di start dulu Laragonnya. Terus kita ke root ya. Kita ke root, lalu kita masuk ke kemarin tuh apa ya nama projectnya ya? KWH Meter ya. Bentar, kemarin itu apa? Saya lupa bentar. Oke, kita lanjutkan. Dashboard, nah ini, dashboard KWH ini. Coba silakan dibuka dulu menggunakan Visual Studio Code. Izin nyimak dulu kan, nggak langsung praktek. Boleh, silakan ya. Oke, kemarin kita udah sampai sini kan? Kita udah sampai sini. Jadi pengennya sih hari ini tuh kita fokusnya di backend ya, di backend dulu. Kemarin tuh udah nyobain tes semuanya gitu ya. Jadi kemarin kita udah nyobain ngetes WebSocketnya aman, ngetes MQTT-nya aman, ngetes MySQL-nya juga aman gitu ya. Nah, jadi Pak kemarin tuh kita udah memastikan semua proses gitu ya, library, coding, contoh coding ya, itu udah berjalan semua gitu ya. Artinya nggak ada teknologi yang bermasalah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi malam ini kita akan coba bikin untuk service MQTT-nya gitu ya. Jadi di Node.js tuh, khususnya di JS gitu ya, pemrograman JS tuh kita bisa bikin banyak service gitu ya nanti ya. Jadi nanti misalkan ada bagian service yang nyimpen data ke MySQL gitu ya. Nanti ada service yang untuk nampilin datanya gitu ya. Nah, itu kita bisa bikin seperti itu. Dan nanti tuh kita sebetulnya bisa bisa menjalankan servisnya masing-masing gitu ya. Nanti kita akan coba menggunakan PM2 ya, PM2 untuk menjalankan masing-masing si servisnya gitu ya. Jadi masing-masing dari sini tuh nanti bisa berjalan masing-masing tanpa tanpa saling berkaitan gitu istilahnya seperti itu. Itu bagus ya untuk pemrograman di JavaScript gitu ya, dikarenakan nanti apa ya kalau kalau di PHP itu kan sebetulnya semuanya berjalan secara ini ya, tapi kalau di JavaScript itu harusnya berjalan secara service gitu ya. Nantinya akan lebih meringankan si server kita gitu ya, akan meringankan si program kita seperti itu. Oke, baik. Yang tes-tes ini kita biarkan dulu aja ya. Yang ngetes-ngetes ini kita biarkan di situ. Nah, sekarang kita akan coba bikin file baru namanya MQTT service ya. MQTT atau mungkin saya nyebutnya logger service ya, karena ini nanti fungsinya untuk logger gitu ya. Logger service .js ya. Nah, jadi nanti fungsi dari logger ini gitu ya. Fungsi dari logger service .js. Oh, bentar ini ada yang aktif nih ininya. Bentar. Kode kompresnya yang aktif ya. Saya matiin dulu. Hmm, langsung berubah dia ngikutin ininya ya. .js. Nah, gini. Eh, jadi fungsinya ini, oh kita bikin logger service itu adalah fungsinya adalah untuk menerima ya, menerima data dari MQTT, kemudian simpan ke MySQL. Nah, pada dasarnya itu gitu ya. Dan nanti di logger ini kita bisa bikin berbagai macam gitu ya. Sebenarnya bisa bikin banyak hal, tapi sebetulnya kita juga tidak perlu bikin autentikasi ya, karena kita tidak bikin REST API. Kalau kita bikin REST API itu biasanya kita untuk aman tuh harus bikin autentikasi gitu.
Nah, kalau pakai MQTT emang nggak perlu pakai autentikasi lagi, nggak perlu sebetulnya karena MQTT itu udah punya sendiri autentikasinya gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan IMCAX gitu ya, dimana menggunakan IMCAX itu dia sudah punya gitu ya, sudah punya autentikasinya sendiri. Nanti kita coba ya, nanti kita coba autentikasinya, biar nanti kita bisa lihat gitu ya kalau pakai autentikasi kayak gimana, kalau nggak pakai tanpa autentikasi itu seperti apa gitu ya. Dan pada dasarnya kalau kita menggunakan autentikasi tentunya program MQTT itu akan aman ya. Jadi kalau orang yang misalkan dia tahu brokernya nih, brokernya tahu di IP berapa atau di domain apa gitu ya, atau di DNS apa, dia tetap nggak akan bisa masuk kalau dia nggak pakai autentikasi yang benar gitu ya. Gitu. Makanya salah satu tujuan kita menggunakan broker yang private itu adalah supaya salah satunya adalah lebih aman aja gitu ya, seperti itu. Oke, nah untuk aktifin brokernya nih kita coba buka PowerShell aja ya. Buka PowerShell. Oke, nanti mungkin saya akan sedikit demo menggunakan server Linux ya. Di sini saya ada satu server. Nanti mungkin saya demokan aja ya. Nanti kita akan remote pakai SSH. Kurang lebih, karena kan di pembelajaran kita sering pakai terminal gitu ya dibandingkan GUI. Ya karena pada dasarnya kalau di server tuh rata-rata pakai terminal gitu ya. Jarang ada yang pakai GUI. Pasti base-nya itu base terminal gitu ya. Oke, kemarin tuh kita ada di folder musik ya untuk yang IMCX-nya. Nah ini kita tinggal aktifkan aja. Kita coba masuk ke folder IMKX saja deh. Kalau nggak salah itu masuk ke bin ya. Jadi tinggal .bin imkx activate kan. Start ya. Start. Nah, kita jalankan dulu. Nah, kita tunggu ya. Nah, udah jalan. Terus kita apa namanya? Kita coba cek IP ini ya. Cek IP di nah ini dia di 192.168.111 ya. Untuk IP komputer punya saya ini ya. Berarti kan kita kalau misalnya kita pengen lihat di dashboardnya ya, dashboard brokernya, di sini itu tinggal akses aja ke situ 18083 untuk si portnya gitu. Nah, udah ini dashboardnya. Kemarin tuh admin ya, admin terus passwordnya public ini belum belum saya ubah. Nanti rekan-rekan kalau biar aman harus diubah ya sebetulnya si passwordnya gitu. Oke. Nah ini broker private ya. Jadi di broker private tuh enaknya kita bisa punya broker sendiri gitu. Jadi lalu lintas datanya tuh kita kita yang pantau gitu ya. Tanpa istilahnya apa ya? Tanpa dipengaruhi sama orang lain kan. Kalau kita menggunakan yang publik tentunya akan dipengaruhi sama orang lain. Jadi yang makanya kan pasti banyak ya. Tapi kalau kita punya Nggak broker bisa sendiri, pede. halo halo, gimana gimana? Oke. Kalau ada masalah sama screen atau ada masalah sama suara mungkin bisa interupsi aja ya. Ada masalah sama screennya, misalkan nggak kelihatan, atau ada masalah sama ini screennya aman kan, masih masih terlihat ya. Suara saya jelas jelas. Kalau aman oke ya, saya lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Nah, nah proses autentikasi itu ada di mana gitu ya kalau di MKX. Di MKX itu enak ya. Jadi di sini ada beberapa menu nih. Rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini ada beberapa menu. Di mana proses autentikasi itu kita bisa atur di menu akses kontrol ya di sini ya. Nah, bisa atur di sini. Jadi nanti kita bisa bikin autentikasi di sini gitu ya dengan nambahin user ya. Nanti nambahin user di sini di mana nanti kita bisa set per user gitu ya. Set per user. Nanti nggak sembarang orang gitu ya, kecuali yang dia memang punya data usernya itu baru dia bisa bisa masuk gitu ya. Nanti kita bisa bikin user sendiri gitu ya di sini. Untuk apa namanya? Untuk bagian ininya gitu ya seperti itu. Nanti juga kita akan coba nerapin authorization ya. Nah, apa bedanya sih uh, authentication itu apa bedanya sama authorization? Jadi authentication itu kan
tidak bisa setiap orang gitu ya, tidak bisa setiap device itu connect ke broker kita gitu ya. Kalau kita menerapkan authentication, artinya nggak bisa sembarang orang, nggak bisa sembarang device itu bisa connect ke broker kita. Hanya device yang terdaftar aja gitu ya, atau hanya device yang menggunakan username dan password yang sudah terdaftar saja. Nah, kalau authorization itu nanti mengatur otorisasi dari user itu sendiri gitu ya. Sebagai contoh misalkan nanti ada topik sensor misalkan. Nah, yang bisa ngakses topik sensor ini siapa aja sih? Itu bisa itu kita bisa atur gitu. Misalkan yang bisa ngakses topik sensor itu cuman user yang namanya Ajang Rahmat misalkan. User lain itu nggak bisa. Nah, itu kita bisa atur juga gitu ya menggunakan authorization. Jadi nanti karena kan di MQTT itu siapapun yang subscribe ke topik itu gitu ya, nantinya dia bisa nerima data gitu. Jadi siapapun user yang sudah terdaftar connect ke topik yang sama, yaitu dia bisa nerima gitu. Nah, makanya sebaiknya nanti tambahin authorization juga gitu ya, supaya nanti untuk topik ini udah di booking nih sama user ini gitu ya. Nanti user yang ini nggak boleh gitu ya. Atau misalkan untuk topik ini udah dipakai nih sama device, itu juga bisa banyak ya, misalkan device ini, device ini, device ini, device ini gitu. Untuk device yang selain yang udah di list itu nggak bisa. Nah, itu fungsinya authorization. Nanti kita bisa bisa atur juga di sini gitu ya. Termasuk juga sebetulnya kita bisa ban klien juga ya. Jadi misalkan kita mau ada klien yang misalkan dianggap apa ya namanya mencurigakan gitu ya, ya kita bisa ban di sini gitu. Udah seperti itu mungkin ya, dikit penjelasannya. Kita coba lanjutkan dulu ke bagian untuk bikin logger service gitu ya di sini. Nah, untuk dibikin logger service itu kita ngembangin dari yang ini ya, mengembangin dari yang tes MQTT service ini. Dimana tentu pas awal kita harus nambahin dulu library ya. Nambahin dulu library-nya, cons, mqtt, terus require, gini kan, require mqtt ya. Coba, tuh, require mqtt. Jadi itu nambahin library untuk mqtt-nya ya di JavaScript. Kemudian kita tinggal kasih titik koma. Dan titik koma ini nggak wajib ya kalau di JavaScript. Jadi kalau rekan-rekan lupa naruh titik koma nggak akan error juga gitu ya. Mungkin kita coba aja nih. Nah, terus saya coba buka terminal dulu ya. Saya buka terminal dulu untuk menjalankan coding si JS ini cukup kayak gini. Node logger service.js. Nah, gak error ya. Artinya memang tidak masalah mau pakai titik koma ataupun gak pakai titik koma itu di apa namanya di sini tidak berlaku gitu. Maksudnya nggak seperti di bahasa sih ya. Kalau di bahasa sih itu ataupun C++ itu titik koma itu wajib gitu ya. Tapi kalau di JavaScript itu tidak wajib seperti itu. Oke, berikutnya kita bikin MQTT option ya. Nah, di MQTT option ini sebetulnya nanti kita juga bisa ngatur untuk autentikasi ya. Jadi kita bisa ngatur eh, yang nanti connect itu apa aja gitu. Nah, mungkin paling enak dibikin kayak gini aja nih. Dibikin seperti ini aja. Baru di dalam sini kita atur gitu ya. Nah, berdasarkan terserah settingan kita mau apa gitu ya. Di sini ada reconnect period itu buat ngatur reconnect ya. Reconnect. Dia mau nanti kalau error reconnectnya mau per berapa detik gitu ya. Reconnect period. Terus berikutnya tuh nanti client ID kayaknya client ID di mana ya bentar. Client ID itu bisa diatur di sana juga sih sebetulnya. Oke, mungkin sementara gini dulu nanti baru kita tambahin ya pengaturan optionnya. Terus kita lanjutkan ke MQTT client ya. Nah, sekarang kita baru bikin MQTT clientnya. Ini berdasarkan dari MQTT Connect ya. Berarti dari variabel MQTT yang tadi kita bikin berdasarkan library, itu kita gunakan namanya fungsi connect gitu ya. MQTT Connect. MQTT dot connect. Nah, di sini kita tinggal masukin ininya aja kan, IP dari brokernya aja ya, MQTT 192 tadi 168 101 berapa tadi 11 ya. Nah, terus koma kita masukin parameter MQTT option ya.
Nah, seperti ini. Gitu. Coba kita lihat. Ya betul. Tapi kalau lokal bisa ke 127.001 juga ya. Kalau lokal tuh sebenarnya bisa ke sini. Kecuali kalau kita mau nyobain di tempat lain. Nah, IP ini yang perlu dimasukin ya. Tapi kalau lokal kita sebenarnya bisa bisa masukin kayak gini aja. Nah, gitu. Tapi kalau kalau misalkan nanti kita apa namanya mau ngakses karena kan lokal tuh artinya brokernya diinstal di komputer yang sama, servernya pun diinstal di komputer yang sama kan. Nah, ini bisa menggunakan IP yang sini, IP ini gitu ya. Kecuali brokernya misalkan diinstal di Raspberry ya, misalkan. Kemudian kita mau bikin codingnya di komputer gitu ya. Raspberry juga komputer ya, maksudnya komputer kita gitu ya, komputer punya kita yang komputer sehari-hari gitu ya. Nah, itu baru kita harus masukin IP address si Raspberry-nya gitu ya. Dan kalau misalkan dia udah online gitu ya, udah connect, misalkan kita di VPS, berarti nanti IP public yang kita masukkan ke sini gitu ya. Kalau misalkan kita sewa VPS gitu ya dan sebagainya, nanti IP public yang kita masukkan ke sini sebetulnya gitu. Kang izin nanti ikut belajar dari rekaman saja karena ada kerjaan. Oke, nggak apa-apa ya, silakan. Ini udah saya record juga, nanti suara recordnya juga bagus ya, bisa dilihat dari recording persiapan sama recording yang pertemuan pertama kemarin. Itu udah enak gitu. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau nonton ulang, suaranya bagus, layarnya juga jernih ya, maksudnya Full HD kan ya, direkamnya secara Full HD jadi aman lah gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya kita bikin yang namanya, kita nyebutnya ini row function ya, row function. Nanti saya jelasin apa bedanya function yang biasa dengan arrow function ini gitu ya. Nah, kita bikin MQTT client gitu ya. Bagian arrow functionnya, arrow function itu kenapa disebut arrow function ya? Salah satunya ada arrow di sini ya, ada panah di sini. Ini kita nyebutnya arrow gitu ya. Jadi arrow function itu akan jalan sesuai dengan event gitu ya, sesuai dengan kejadiannya. Nah, apa yang terjadi di coding ini? Yang terjadi adalah di coding ini itu adalah terhubung ke MQTT broker. Jadi, ketika si MQTT-nya berhasil terhubung ke broker, nah kita mau ngapain gitu. Istilahnya gitu ya. Jadi arrow function itu seperti itu. Jadi arrow function itu bisa kita sebut dengan event gitu ya. Jadi dia terjadi. Nah, selama terjadi itu kita mau ngapain gitu ya. Nah, di sini misalnya kita set MQTT on connect gitu ya. Berarti kan ketika kejadian connect ya. Nah, ketika kejadian connect itu kita mau ngapain gitu. Nah, kita bisa isi di situ. Ketika kejadian connect itu kita mau ngapain. Ini tinggal tulis gini ya. Terus ada tanpa parameter, arrow functionnya ditulis. Bentar, saya lupa. Langsung ke kurung ya, kurung kurawal. Nah, di sini tuh ditutup sama kurung penutup. Nah, gini arrow function ya. Formatnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang baru agak ini ya, maksudnya agak eh agak ribet gitu ya. Fungsinya kok bentuknya gini gitu ya. Karena kan di bahasa sih jarang nemu yang kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin seiring latihan sebetulnya nanti jadi terbiasa gitu ya. Dan sebetulnya nggak perlu hafal juga gitu ya. Saya juga nggak hafal tapi saya udah terbiasa dengan bentuk codingnya. Jadi kalau nanti ada error apa-apa ya tinggal dia aja gitu. Nah ini arrow function ya. Dan ini tuh arrow even ketika kejadian MQTT-nya connect ya. Jadi ini ketika MQTT berhasil terhubung atau ketika klien ya, klien itu berarti si coding ini gitu ya, berhasil terhubung ke MQTT broker ya. Jadi dia itu ketika si MQTT klien berhasil MQTT on connect gitu ya, ketika dia berhasil terhubung ke broker, nah kita mau ngapain? Nah kita mau ngapainnya kita isi di sini gitu. Kita isi di dalam sini, kita mau ngapain gitu ya. Seperti itu. Dan MQTT itu tuh berjalan asinkronus ya, artinya antara satu function, antara satu event dengan event yang lain itu nggak saling nggak nunggu-nungguan gitu istilahnya. Kayak contoh misalkan di sini kan ini ada event ini gitu ya, kemudian ada event ini, kemudian ada event yang lain itu nggak nunggu-nungguan gitu. Artinya kalau misalkan ada yang duluan selesai ya, yang itu yang dijalankan gitu. Kalau ada duluan yang ini ya itu yang jalankan. Cuman kalau yang ini kan tentunya ini ada event untuk nerima pesan kan ya. Tentunya kita nunggu dulu connect dan kan baru bisa nerima pesan kan. Gak mungkin kita kebalikannya gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya itu nggak nunggu-nungguan gitu. Artinya yang mana yang duluan cepat selesai ya yang itu yang akan dijalankan gitu ya.
Oke, mungkin pertama kita bikin console log aja dulu ya, console log. Jadi console log ini fungsinya untuk ngasih tahu ya ke user melalui log di sini nanti di terminal gitu ya. Kita kasih tahu kalau misalkan ini udah berhasil terhubung ke MQTT gitu ya. Berhasil terhubung ke MQTT broker gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gini. Nah, umumnya ketika di proyek MQTT umumnya kalau misalkan kita berhasil terhubung ke broker, itu kita juga sekalian subscribe ya. Kita juga sekalian melakukan yang namanya subscribe gitu ya. Jadi selain kita berhasil terhubung ke broker, itu juga kita melakukan subscribe. Nah, jadi kita langsung melakukan subscribe saat itu juga gitu ya. Kita ini juga pakai raw function tapi bukan yang agak jenis yang beda ya untuk yang subscribe-nya ya. Kita kan melakukan langsung subscribe gitu ya. Nah, mungkin lebih baik sebetulnya kita bikin variabel dulu ya di mana ya di sini mungkin ya kita bikin variabel untuk topiknya gitu ya. Misalkan ini nanti kan kita nerima data dari KWH atau dari sensor ya. Kita misalkan bikin file topics const topic data gitu ya. Kemudian kita isi, nah ini bebas sebetulnya karena kita menggunakan broker ya, menggunakan broker sendiri. Jadi kalau mau nulis sensor data doang seperti ini juga nggak masalah gitu ya. Karena kita menggunakan broker pribadi gitu ya. Jadi nggak akan bentrok sama orang lain. Bahkan kita punya otorisasi dan punya autentikasi gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang nanti bisa connect. Bahkan juga nggak bisa sembarang user itu bisa bisa connect ke sini gitu ya. Kita bisa atur keduanya. Oke, kita gini dulu seperti ini dulu. Kemudian kita berikutnya, ntar. Ini tuh kayaknya nggak pakai titik koma deh ya. Saya maaf salah. Ya ini nggak pakai titik koma. Nah gitu. Oke. Ini kalau mau dicoba dulu ya. Misalkan segini dulu biar rekan-rekan ada gambaran gitu ya. Kita coba dulu misalkan ya. Node logger service.js. Nah, tapi dia langsung terhubung ya. Tuh, dia berhasil terhubung ke MQTT broker. Artinya si coding ini tuh jalan gitu ya dan dia udah berhasil gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung subscribe ya. Jadi ketika dia connect, ketika eventnya dia connect gitu ya, kita akan sekalian subscribe gitu ya. Menggunakan mqtt.client, mqtt.client.subscribe gitu. Nah, ini subscribe-nya kita ke topik ya. Kalau ini kita ke teks, tapi kita bisa langsung ke topik sih. Ke topik datanya. Tadi topik data gitu ya. Sebenarnya gini juga bisa sih. Cuman kan kita nggak tahu dia berhasil apa enggaknya ya. Nah, jadi kita bisa sekalian nambahin arrow function lagi untuk ngasih tahu error error atau enggak gitu. Jadi kalau nanti ada masalah ketika subscribe kita bisa lihat di lognya ya, kayak gitu. Jadi di sini kita tambahin topik data, kita tambahin parameter error di sini ya. Nah, gini kita tambahin parameter error, terus seperti ini, terus baru kurung kurawal, di sininya kasih kurung penutup. Nah, gitu. Nah, MQTT client subscribe topik data, kita kasih tahu errornya. Kemudian di sini kalau error kita ngapain gitu ya. Nanti error ini berdasarkan parameter ini gitu ya. Nah, misalkan if error gitu ya. Nah, kita akan console log akan kasih tahu gitu ya ke apa namanya error subscribe gitu ya. Error subscribe. Plus kita juga nanti sekalian apa namanya ngasih tahu errornya ya. Sekalian ngasih tahu errornya apa gitu. Bentar. Nah, berdasarkan dari sini kan. Nah, kalau nggak error ya kita cukup kasih tahu aja kalau ini udah berhasil subscribe ya. Console log berhasil sub subscribe ke topik ya. Nah, ini bisa dimasukin juga topiknya. Ke topik data gitu ya. Nah, gini aja. Ini sekali lagi titik koma nggak berlaku ya sebetulnya di sini. Gitu. Kalau mau agak rapi diginiin bisa ya. Nah, diginiin. Oh, salah. Nah, diginiin boleh. Kalau mau agak rapi. Gitu. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, kita coba dulu nih. Kita lihat dulu harusnya sekarang berhasil subscribe juga ya. Node Docker Service.js. Nah, berhasil terhubung.
dan juga berhasil subscribe ya ke topik sensor data gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya ketika kita udah berhasil subscribe, berarti kita harus bikin event ketika dia nerima data kan. Nah, di sini kita bisa nulis di sini ada fungsinya ya, fungsi ketika eh, nerima data gitu ya. Ketika klien menerima data dari topik yang di-subscribe ya, dari topik yang di-subscribe gitu ya. Artinya ya tentunya dia dia cuma bisa nerima data dari yang dia subscribe ya. Kalau kalau ada topik lain dikirimkan sama klien lain tanpa dia subscribe, ya tentu nggak bisa gitu ya. Jadi harus di-subscribe dulu gitu. Oke. Nih codingnya MQTT client on message ya. On message. Nah, tadi tuh kayak gini ya. Terus arrow function. Nah, gini. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika dia nerima pesan ya, ketika dia nerima pesan, tapi dia ada parameter topik dan pesannya ya. Ada parameter topik dan message-nya. Jadi nanti dia nerima parameter. Kalau ini kan nggak ada parameter ya, dia cuman yang ngasih tahu aja kalau udah connect gitu ya. Nah kalau di sini ketika kalau nerima pesan itu ada parameter topik dan message. Nanti ketahuan topiknya apa, pesannya apa gitu ya dari sini. Oke, mungkin kita coba console log dulu aja ya. Console log menerima pesan dari topiknya gitu ya. Nah, baru kita kasih tahu topiknya apa ya. Topik. Nah, gitu. Terus kita juga bisa print pesannya apa ya. Console log pesannya gitu ya. Nah, gini. Jadi nanti kalau nerima pesan, kita akan tampilkan ya. Menerima pesan dari topik apa, pesannya apa gitu ya. Kita akan coba tampilkan. Nah, kita coba clear dulu ya. Ctrl C, kita jalankan ulang. Nah, untuk pengujiannya kita akan coba menggunakan di sini nih. Kita nyoba menggunakan ada di sini tuh namanya integrasi di manajemen ya. Apa di mana ya? Sebentar saya lupa. Nah, di sini di WebSocket client. Kita nyobain pakai ini aja buat uji coba ya. Kita konekin dulu. Oke, kemudian tadi kita coba publish ya. Kita cobain publish di sini. Saya besarin ya biar kelihatan. Misalkan tadi apa tadi? Sensor data ya. Sensor data gini. Nah, misalkan dia ngirim pesan JSON ya. Ini saya coba publish. Nah, kita bisa lihat datanya kekirim tuh. Nah, masalahnya adalah pesan pesan ini bentuknya buffer ya. Pesan ini bentuknya buffer. Jadi kalau kita mau ubah ke string itu tuh kita harus ubah dulu dia ke string gitu. Karena pesan ini bentuknya dalam buffer gitu. Kalau nggak salah gini sih tulisannya str itu string nah ini. Nah, gini. Jadi kalau kita mau mendapatkan si pesan tersebut dalam bentuk string itu harus kita ubah seperti ini ya, message to string gitu. Coba kita Ctrl C dulu, jalankan lagi. Sekarang kita coba kirim lagi ya pesannya, publish. Kita lihat. Nah, sekarang pesannya udah string gitu ya. Karena pesan yang dikirimkan itu adalah bentuknya buffer gitu ya. Nah, untuk bisa diterima dalam bentuk string itu kita harus konversi ya, konversi. Biasa ya di bahasa pemrograman seperti ini kita ada konversi-konversi. Di Arduino juga ada kan konversi dari bahasa apa ke apa gitu ya. Dari tipe data apa ke tipe data apa gitu ya. Nah, ini tipe datanya itu buffer ya. Tipe datanya itu buffer. Nah, apa namanya? Nah, untuk bisa lihat string kita harus konversi dulu dia ke string gitu. Seperti itu. Oke, itu udah kita udah nerima pesan. Nah, sekarang kita mau ngapain gitu ya? Ketika kita nerima pesan, kita mau ngapain? Sebenarnya sebelum lanjut ke yang lainnya, kita kan pada dasarnya nerima pesan, simpan ke MySQL kan, pada dasarnya itu kan. Nah, tapi sebelum lanjut ke situ gitu ya, kita akan nambahin dulu fungsi yang lain ya, ya, terutama nih fungsi reconnect nih. Karena nanti kita harus bikin ketika dia reconnect, dia sebenarnya otomatis reconnect ya. Sebenarnya dia nanti otomatis reconnect.
Karena di sini kita udah diatur reconnect periodenya gitu ya. Jadi kalau nanti nggak connect dia akan connect terus-terusan gitu ya. Nah tapi gitu ya, kita juga harus tahu kan kalau dia lagi reconnect gitu. Kita perlu tahu dia lagi ngapain nih. Jangan-jangan datanya nggak masuk, ini nggak masuk. Kenapa? Padahal kita nggak tahu gitu. Ternyata dia lagi reconnect gitu. Nah makanya kita perlu kasih tahu kalau si si namanya si klien ini sedang melakukan connecting ulang gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kita bikin lagi di sini event lagi ya, kita bikin row function ketika klien berusaha menghubungkan ulang ya, menghubungkan ulang ke MQTT broker. Gini. Jadi kita tinggal tulis MQTT client ya dot on reconnect. Reconnect. Nah, ini. Terus ininya sama sih ya. Reconnect itu nggak, kalau nggak salah dia nggak punya parameter ya. Jadi ya dia nggak ada parameter jadi langsung aja. Nah, seperti ini. Kurung kurawal di sini tutup kurung penutupnya. Nah, gini. MQTT client on reconnect gitu ya. MQTT client on reconnect. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita cukup kasih tahu aja ya, biar biar klien nggak bingung gitu. Ini kenapa kok nggak connect connect? Ternyata lagi reconnect gitu ya. Kita coba kasih tahu aja ke usernya gitu ya. Misalkan sedang berusaha menghubungkan ke ulang ya, ulang ke broker. Ya agak panjang aja nggak apa-apa ya. Nah gini. Terus juga kita perlu tahu kalau ternyata dia kliennya lagi offline ya. Nah di sini ada nih. Ketika si kliennya offline juga nanti kita kasih tahu aja. Itu bisa banyak faktor ya kenapa klien offline. Tapi kita tetap kasih tahu aja supaya nanti kita eh si user tahu oh nih lagi offline nih. Baru kita kasih tahu, baru kita cari tahu apa sih penyebab dia offline kan. Karena tentunya server nggak tidak akan terus berjalan mulus ya. Pasti akan ada masalah juga gitu. Bukan dari codingnya, bisa aja dari servernya kan. Nah kita perlu tahu apa sih kondisinya gitu. Kita bikin lagi event ketika klien offline ya. Atau sebenarnya ketika klien tidak terhubung ke broker gitu. Ini kasih kurung penutup dulu. Nah, di sini baru console log gitu ya. Eh klien offline ya. Nah, gitu aja. Terakhir ketika error nih. Nah, error kita dia misalkan nggak connect, nggak lagi reconnect, nggak offline juga gitu ya. Tapi gua nggak masuk-masuk nih. Ada error apa nih? Nah, biar kita tahu errornya apa, kita masukkan juga gitu ya. Terkadang ada juga error yang bukan karena reconnect, bukan karena lagi offline gitu ya. Tapi error aja gitu. Nah, kita cari tahu errornya apa sih gitu. Nah, ini kita nanti tulis gitu ya. Nanti kita kasih event juga gitu ya. Ketika klien mengalami error gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu errornya apa ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti kita bisa tahu gitu. Oh, errornya apa? Nanti dikasih tahu errornya apa gitu. Kayak gitu. MQTT client on error ya. On error. Terus kasih parameter error ya sekarang. Error seperti ini. Nah, gini. Terus kita tinggal tulis aja, ketik aja gitu ya. Errornya apa ya. Tampilkan aja nanti errornya apa. Console log gitu ya. Client error. Nah, nanti baru kita kasih tahu errornya apa. Nah, ini udah. Ini kurang lebih standar untuk yang ada di MQTT gitu ya. Untuk standarnya sebelum nanti kita tambahin dengan coding yang lain ya. Nih, kalau kita mau lihat lagi nih, ini kurang lebih sama ya. Kalau kita jalankan lagi node logger service.js, sama ya. Nanti juga dia nerima data-data juga sih. Ini udah masuk nih ya. Nih coba saya publish. Coba saya publishnya angka ya, misalkan 100 gitu ya. Publish salah. Nah, masuk ya. Tuh ada pesan 100. Oke. eh
Teman-teman di sini tuh ada di MQTT itu tuh ada fitur retain ya, ada fitur retain ya di sini. Nah sebenarnya kita juga bisa ngatur nanti di Arduino ataupun di websitenya gitu ya untuk mengatur retain gitu ya. Nah untuk uji coba retain tuh seperti ini. Sebagai contoh gini ya, misalkan nih, misalkan si pesan ini tuh si klien ini lagi mati ya, ini lagi nggak jalan nih. Ini saya coba matikan gitu ya kliennya. Misalkan lagi nggak jalan. Misalkan kita melakukan setting gitu ya, atau kita ngirimin on gitu ya, on misalkan dari web. Kita publish gitu ya. Nah, si on ini itu nggak akan diterima ketika dia connect lagi. Tuh, nggak akan diterima kan ketika dia connect gitu ya. Nah, dengan mengaktifkan retain gitu ya, dengan mengaktifkan retain di sini kita aktifkan retainnya, kemudian kita publish gitu ya. Nah, dengan mengaktifkan retain, ini kita aktifkan retain dan dia publish gitu ya. Nanti si klien itu kan nerima data ketika dia connect lagi. Misalkan suatu waktu user lagi mencet tombol on gitu ya dari website gitu misalkan. Si device-nya itu lagi off gitu ya. Ataupun si websitenya lagi off misalkan. Kan nggak akan keterima kan? Nah, tapi karena kita sudah mengaktifkan retain ketika si kliennya ini connect lagi, dia akan nerima data tuh. Tuh, pesan on, data terakhir yang dikirimkan oleh klien yang publish gitu ya. Jadi itu pentingnya kita menerapkan retain ya untuk mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi biar pesan yang terakhir dikirimkan oleh publisher itu diterima oleh subscriber gitu ya, walaupun subscribernya kondisinya lagi off gitu ya, seperti itu. Itu retain ya. Oke. Oke, sampai sini mungkin belum ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh di chat dulu aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk logger service ini kita lanjutkan ke tadi yang MQTT udah ya. Kita sekarang lanjutkan ke yang MySQL ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Oke, di sini kita nambahin lagi nih. Di sini kita akan menambahkan lagi cons apa tadi nama variabelnya MySQL ya. MySQL require MySQL 2 ya, nama library-nya 2, MySQL 2. Nah, kita tambahin dulu untuk MySQL-nya. Oke, oke di sini kita bisa bikin gini sih. Nih, kita bisa rapihkan seperti ini biar kita tahu kalau ini untuk nyeting MQTT gitu ya. Set setting MQTT connection ya. Setting koneksi ke MQTT broker. Nah, gini ya. Jadi biar nanti kita tidak maksudnya biar nanti kita juga nggak bingung gitu ya. Kita kasih catatan biar kita nggak susah nyari-nyarinya ya. Nah, sekarang kita ada setting untuk MySQL ya, atau konfigurasi gitu ya. Setting koneksi ke MySQL ya. Nah, seperti ini. Oke, oke kita. Nah, di sini untuk setting itu kita tinggal tulis cons aja ya. Cons ini DB itu biar singkat aja. Kalau mau nulis panjang database juga boleh. Tapi di sini tulis DB biar singkat gitu ya. Cons DB gitu ya dot MySQL ya. DB maaf sama dengan DB sama dengan MySQL tadi itu create full ya, create full, create full, gini kan? Oh pakai ini ya, pakai kurung buka dulu maaf salah, kayak kurung biasa dulu, baru di dalam sini masukin. Nah gini, nah gini. Nah di create full itu diisi apa? Di create full ya diisi settingan dari apa namanya? Settingan dari MQTT-nya, bukan MQTT sih, settingan dari KWH meternya gitu ya. Nah sebentar. Di sini kita bisa tulis hostnya dulu ya. Mulai dari hostnya dulu. Oke, hostnya ditulis localhost aja ya, karena antara backend gitu ya, ini nggak di remote gitu ya. Jadi kita tulis localhost aja.
Terus user password database. Usernya itu root ya. Passwordnya itu dikosongkan gitu kita biarkan seperti itu. Kemudian databasenya ditulis dashboard KWH ya. Kemarin kita udah bikin tabelnya ya. Nah, seperti ini. Ini tulis dot omis. Nah, gini ya. Ini untuk settingan dari koneksi MySQL-nya. Sebelum nanti ada cara aman ya supaya kita nyimpen MySQL ini biar aman nyimpennya itu ada caranya ya. Nanti itu nanti kita coba ya. Oke. Nah, di sini kita bikin asynchronous function ya. Apa bedanya sih asynchronous function dengan oh tapi kalau ini untuk tes database aja ya, bentar. Asynchronous function tuh maksudnya dia sama sih sebenarnya sama kayak raw function ya. Cuman dia itu kan kalau function yang biasa itu dia baru jalan ketika kita panggil kan. Jadi dia baru jalan kalau kita panggil gitu. Jadi si coding ini tuh baru jalan kalau kita panggil gitu. Asynchronous function tuh. Nah, kita bisa bikin bikin juga sih fungsinya ya. Baru nanti kita panggil ketika ada data kan, ada data di sini baru kita panggil gitu. Itu bisa seperti itu. Oke, sebentar. Ini cukup gampang sih, tapi bentar ya. Kita coba lihat dulu fungsinya kira-kira nyimpennya di mana ya. Mungkin di sini aja ya. Di sini aja. Nah, di sinilah. Ya, fungsi simpan ya. Fungsi simpan data ke MySQL. Ini ya. Nah, gitu. Oke, kita bikin dulu asynchronous function. Tulis asynchronous function ya. Terus nama functionnya apa? Nah, nama functionnya misalkan simpan data ya. Simpan data eh agak panjang apa apa sih ya? Simpan data ke database misalkan. Gitu. Atau simpan data aja deh biar nggak terlalu panjang. Simpan data aja gitu ya. Nanti parameternya kita isi apa gitu ya. Tapi kita gini dulu aja tanpa parameter dulu. Nanti seharusnya kita nambahin parameter di sini. Nah, gitu. Baru di dalam asynchronous functionnya gitu ya. Itu baru kita isi try dan catch ya. Nah, kenapa kita perlu pakai try dan catch? Jadi try dan catch itu eh dia apa ya istilahnya ya? Untuk yang await itu dia bisa sih. Jadi dia kayak kalau misalkan nanti gak berhasil itu kita bisa tangkap errornya ya. Try ini kan nyobain gitu ya, nyobain jalanin. Tapi kalau nanti nggak berhasil, dia bisa tangkap errornya. Dan kita bisa tahu errornya apa gitu ya. Dengan menggunakan try dan catch ini. Gitu. Nah, try itu ya. Kemudian di bawah ini adalah catch. Nah, di catch itu bisa nambahin parameter error ya. Nah, di mana kita bisa tahu nanti errornya apa gitu ya. Nah, di try ini baru kita isi dengan query ya. Query untuk nyimpen datanya. Nah, mungkin sebelum ke situ kita coba lihat dulu database-nya ya. Di PHP Kita lihat dulu database-nya. Oke, kita coba masuk dulu ke database. Tadi sebelumnya itu kita udah bikin dashboard KWH ya. Dashboard KWH. Nah ini. Coba saya lihat dulu strukturnya. Strukturnya di sini ada voltage, current, power ya. Nanti kita bisa nambahin yang lain sih. Tapi sementara ini dulu aja. Voltage, current, dan power gitu ya. Untuk datetime ini udah otomatis ya. ID dan datetime udah otomatis. Tinggal voltage dan current power aja di sini. Nah, di sini sekarang kita bisa nambahin parameter sebetulnya di sini, tapi sementara jangan dulu. Jadi kita akan coba masukin query-nya dulu ya. Kita bisa bikin variabel aja biar gampang di sini. Cons query gitu ya, atau ya cons sih. Cons query kita coba dulu pakai cons ya, query. Nah, query ini tuh harus berdasarkan MySQL ya. Paling gampang gini, kita kalau di PHP admin paling gampang gini sih. Kita misalkan nyoba insert ya, kita nyobain insert.
Misalkan voltage itu berapa? Misalkan 220 ya. Misalkan currentnya 1,2. Misalkan powernya berapa watt gitu ya. Nah, kita coba klik go. Nah, di sini ada query-nya. Nah, query ini aja yang kita pakai. Query ini yang kita pakai. Kita masukkan ke sini gitu ya. Ini harus agak panjang nih. Nah, tapi yang ini nggak perlu nih. Yang ID sama data nggak perlu ya. Karena dia udah otomatis. Terus ini juga nggak perlu pakai kutip gini sih. Ini nggak perlu pakai kutip seperti ini juga sebetulnya. Nah, ini udah ini delete. Nah, kita nyoba pakai data kayak gini dulu aja ya. Kita nyoba pakai data seperti ini dulu aja. Tapi ini datanya harusnya tanpa kutip ya, karena ini number bukan string. Nah, gini. Ini query-nya. Ini query itu harus pakai kutip. Nah, gini. eh Gini ya. Nah, gini harusnya. Kita coba lagi gini dulu aja. Query untuk nambahin data ke ini. Ini kita pakai data dummy dulu aja ya, sebelum nanti kita ngambil data dari parameter. Mas kalau gak usah pakai value bisa, bisa ya. Tapi ini saya coba untuk membandingkan. Kita coba lihat dulu pakai value, baru nanti kita value-nya dari parameter, gitu ya. Jadi kita bertahap. Kita nyoba dulu pakai value, baru kita value-nya dari parameter gitu ya, atau value-nya dari parameter. Gitu kita bertahap ya belajarnya ya. Kita nyoba dulu pakai value seperti ini. Oke, nah ini untuk apa namanya? Untuk menjalankannya ya. Menjalankannya query-nya kalau ini kan untuk select ya. Untuk select itu nanti dia ngedapatin data, jadi dia butuh row gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya nggak perlu ya, kita bisa langsung DB query aja. Paling sebetulnya wait query langsung juga bisa sih kayak gini nih. Wait, terus kita masukin DB query itu bisa. DB dot query gitu ya. Terus dalam kurung query-nya kan. Dalam kurung query. Nah, gini bisa. Tapi kita coba dulu ya. Terus di sini kita coba kalau ada error nanti kita tampilkan ya. Console log gagal simpan ke database gitu ya. Nah, kita baru kasih tahu errornya apa ya. Nah, gitu. Nah, gitu aja dulu ya. Nah, ini sementara gini dulu. Nanti kita baru isi si data-data ini berdasarkan dari parameter ya. Tapi sementara kita gini dulu aja. Kita lihat bertahap lah ya. Oke, ketika nerima data, sekarang kita akan nyimpan ya. Akan menjalankan fungsi simpan data gitu ya. Nah, gini. Kalau nanti kita kita ada parameternya nanti gitu ya. Dan nanti kita juga kan bentuk datanya nanti JSON ya. Bentuk datanya itu JSON. Nanti kita juga harus pecah-pecah dulu gitu ya. Data yang diterima terus dipecah-pecah dulu gitu. Oke, sementara kita seperti ini dulu aja. Sekarang ntar. Sekarang kita coba dulu. Nah, intinya kalau berhasil gitu ya. Ketika nerima data, dia akan simpen data ya harusnya. Ini harusnya udah masuk sih. Karena tadi kan dia nerima data dari ini kan, nerima data dari apa namanya ini? Dari retain ya. Harusnya udah ada data baru nih. Dengan nilai yang sama kita coba lihat dulu aja. Cuman nggak kelihatan 20. Nah ini ada 20. Iya ini datanya ada. Masuk nih. Atau saya coba empty dulu aja ya, biar kelihatan. Saya empty dulu. Nah ini datanya masih kosong ya. Kalau berhasil, ketika kita publish gitu ya dari sini nih. Kita misalkan publish ya. Ini saya konekin ulang. Saya publish, misalkan kita ngirim apa aja lah, bebas dulu ya sementara ya. Kita ngirim hello, apapun datanya, dia akan ngirim data yang sesuai value-nya yang kita tulis di sini gitu ya. Nah, ini misalkan kita publish, hello, nah dia harusnya masuk ya ke sini ya. Tuh, masuk ya. Artinya coding kita udah berhasil gitu ya. Coding kita tuh udah berhasil masuk ke sini. Nah, kelanjutannya ya kita tinggal gimana caranya supaya data JSON yang diterima itu bisa masuk kan. Tapi sampai sini kita udah mastiin bahwa berhasil gitu. Si logiknya itu berhasil. Logik di mana kita nerima data, kita nyimpen data. Nah, kita harus ke sini dulu.
Kalau itu udah berhasil ya kita bisa lanjut ke yang lain gitu ya. Dan di sini juga sebetulnya kita bisa bikin parameter kalau berhasil tuh ngapain gitu ya. Misalkan kalau di sini nggak ada ininya sih, cuman konsol log aja. Ya kita bisa bikin konsol log aja di sini gitu ya. Konsol log gitu ya. Kalau misalkan berhasil, ya berhasil simpan data ke database. Udah gitu aja. Nah gitu. Kalau error kan nanti kita ketahuan di sini ya. Kalau error nanti ketahuan di situ. Kalau mau nguji error ya sebetulnya misalkan nih contoh current salah nulis misalkan saya ya currentnya ya. Misalkan currentnya saya salah nulis. Nah ada tuh kelihatan errornya tuh. Tuh, jadi aman ya karena kita punya try and catch. Jadi kalau ada error tuh ketahuan dan kita bisa baca errornya. Di sini katanya errornya unknown column current in fields. Artinya di kolom tabel yang kamu bikin tuh nggak ada kolom current loh gitu. Coba dicek lagi ada nggak sih gitu ya. Nah ternyata pas kita cek lagi database-nya salah nulisnya itu harusnya current pakai T ini nggak pakai T gitu. Jadi kalau ada error nggak perlu panik juga ya karena kita ada lognya kita bisa tahu errornya itu apa gitu. Jadi rekan-rekan juga nanti bisa apa ya bisa ngecek ya errornya di mana gitu. Nah udah seperti itu kurang lebih kalau misalkan nanti terjadi error ya. Oke. Oke, sip. Sekarang kita akan coba pakai parameter ya, di mana di sini parameternya ada tiga, voltage, ya, kemudian apalagi current ya, current dan power. Nah, voltage, current dan power. Nah, sekarang untuk bisa memasukkan ke sini gitu ya, untuk bisa memasukkan ke dalam sini itu ini tuh kayak kutipnya tuh harus satu ya. Nah, gini. Baru kita masukkan di sini variabelnya gitu. Variabel harus pakai kutip yang Hmm. Tapi kita coba dulu pakai kutip gini bisa nggak ya? Voltage. Oh enggak. Caranya itu kita bisa pakai pemisah gini. Gini. Nah, pakai gini bisa. Sebetulnya ada cara kayak di bahasa C itu juga ada ya. Tapi kalau gini juga bisa. Koma. Cuman kalau pakai koma nantinya dia jadi ini kan. Tapi coba dulu aja ya. Nanti kalau error kita tahu. Voltage. Koma. Terus kutip lagi. Nah di sini ribetnya sih bentar. Saya coba minta bantuan ke Copilot aja ya. Sebentar. Oh, kalau dia itu pakai ini dulu ya. Dia pakai parameter binding dulu. Ini yang disarankan sama Copilot. Jadi parameter binding itu supaya terhindar dari SQL injection ya. Udah kita pakai yang ini aja ya, yang direkomendasikan. Nah udah, kita save. Saya matiin lagi si Copilotnya. Karena kalau belajar tuh sebaiknya jangan apa ya, jangan pakai Copilot terus-terusan ya kalau lagi belajar. Kecuali lagi mentok gitu ya. Baru kita pakai gitu ya. Baru kita pakai si Copilotnya gitu. Nah kalau nggak salah gini. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu kalau ada error nanti juga ketahuan errornya apa. Kita coba dulu seperti ini. Ini kita pakai parameter binding ya, fungsinya supaya terhindar dari SQL injection. Jadi SQL injection tuh salah satu cara buat ngehack ya melalui injeksi ke SQL-nya. Oke, bentar kita coba dulu. Nah, di sini berarti kita kasih parameter ya sekarang ya. Nah, lagi-lagi kita belum belum pakai data daring dulu ya. Kita bertahap ya. Di sini kita bikin data dummy dulu. Kita pakai cons aja ya. Cons apa tuh namanya? Apa aja tadi? Voltage ya. Voltage misalkan sama dengan 220,12 gitu ya. Terus cons current misalkan sama dengan 1,4 gitu ya. Terus cons
Power misalkan 56 watt ya. Nah, parameternya tinggal masukin ke sini aja. Voltage, koma, terus current, koma, terus baru power. Gitu, gitu saja. Tapi kita cek dulu ya. Nanti kalau ada error, kita tahu errornya apa. Nah, ternyata berhasil ya. Kita berhasil, tapi kita perlu cek datanya udah sesuai ini belum. Gitu ya. Datanya udah sesuai ini belum? Kita cek dulu. Kalau datanya udah sesuai itu, refresh. Nah, 220, 12, 1,4, 56 ya. Datanya udah sesuai ini, udah berhasil berarti. Oke, berarti tadi SQL-nya udah tepat ya. Yang kita bikin di atas sudah tepat, tapi ini berdasarkan rekomendasi dari Copilot tadi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekarang kan kita udah dapat nih datanya, tapi sekarang gimana caranya supaya pesan yang diterima dari alat ya, terutama pesan yang JSON itu bisa keterima ke sini gitu ya. Jadi nanti tuh bentuk JSON-nya kurang lebih kayak gini ya. Nih saya coba pakai Notepad dulu. Bentuk JSON-nya seharusnya kurang lebih seperti ini. Eh,
Tes mohon maaf mati lampu di sini. Tadi udah sampai mana ya tadi? Kayaknya tadi yang kelewat deh. Halo, halo. Sampai ke ngejelasin ini buku belum ya? Tes tes. Masuk gak suara saya? Sampai ini ya? Oke oke. Oke siap. Mohon maaf di tempat saya mati lampu. Oke oke. Siap. Oke kita lanjutkan. Oke, recordingnya udah tetap jalan ya. Oke kita lanjutkan. Baik. Nah ini data JSON-nya kurang lebih nanti seperti ini ya yang dikirimkan. Tapi ini nanti dari alat ya. Jadi nanti kita ngoding ngubah dari data power meter ke JSON itu dari alat gitu ya. Jadi kalau dari sisi webnya itu udah nerima data jadi ya yang dari alat nanti dari alat itu baru kita atur gitu ya nanti di pertemuan berapa lah ya kalau kita udah masuk ke alat nanti kita atur data yang diterima dibaca sama power meter itu kita harus kita bentuk seperti JSON seperti ini gitu ya bentuknya. Nah sementara kita gini dulu aja kita copy kita coba masukkan ke sini ya kita masukkan ke sini saya konekin lagi. Nih, datanya sekarang bentuknya JSON ya. JSON bentuknya sekarang. Kita coba publish. Nah, di sini diterimanya juga JSON. Nah, JSON itu nantinya bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Kayaknya gini sih JSON tuh. Nah, gini. Nah, satu baris gini aja. Nanti bisa dikonversi gitu ya. Bisa di JS-nya itu bisa kita konversi. Nah, gini. Publish. Nah, keterima. Jadi karena dia datanya JSON, itu kita bisa bisa nanti bisa kayak diambil dulu ya. Jadi kita bisa gini nih. Seharusnya gini sih. Kita coba dulu aja ini saya matiin dulu ya. Nah, datanya nanti kita nyimpan dulu. Misalkan kita bikin variabel menggunakan const saja ya. Atau let ya kayaknya ya. Kalau dia datanya butuh, tapi dia nggak berubah sih berarti const saja. Const data sama dengan, nah kita ngambil dari sini nih, dari message string. Kita copy ke sini. Nah, buat apa namanya, buat merubah si datanya itu jadi JSON, itu tinggal data sesuai key-nya aja gitu ya. Untuk ngambil data dari JSON itu tinggal data sesuai key-nya. Sebagai contoh gini, ini kan key-nya voltage ya. Nah, kalau mau dapatin data ini, kita tulis data dot voltage. Jadi di sini tuh kita tinggal tulis data dot voltage. Nah, gitu. Untuk ngambil JSON dari key data gitu ya, key voltage. Kemudian di sini ada key untuk current. Jadi itu kalau di JSON tuh ada kunci, ada nilai ya, ada kunci, ada nilai. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai yang ini, kita harus dapatkan berdasarkan kuncinya atau key-nya gitu. Kalau kita mau mendapatkan data ini, berarti kita harus dapatkan sesuai dengan kunci yang mau kita dapatkan gitu. Nanti pun sama ya ketika kita ngerubah dia dari data variabel ke data JSON itu juga sama nanti prosesnya gitu ya. Jadi untuk yang lainnya ya sama, tinggal tulis saja data.current. Terus untuk power juga sama data.power. Nah, kita coba dulu ya, kita lihat apakah seperti ini udah bisa gitu ya. Nah, gini. Jadi dari data JSON kita ambil dulu gitu ya. Kemudian baru kita, tapi jasanya harusnya tuh JSON ya, tapi kita coba dulu aja. Harusnya tuh JSON. Ada nggak sih di JavaScript tuh JSON? Nah, kita coba dulu aja. Kalau ada error nanti kita, nah error sih. Berarti dia salah ya. Si datanya salah berarti bentar. Ada cara buat konversi tuh ada sih. Nah, coba tuh JSON ya, kita ubah. Nah, coba. Jangan tuh string gitu ya. Kita coba ubah tuh JSON. Masih sama. Oke, sebentar. Mungkin kita jangan simpan dulu ya.
Jangan simpan dulu. Ini udah mentok. Saya coba panggil dulu Copilot. Panggil dulu Copilot. Bentar. Message data. Tetap ke toString dulu ya. Bukan di split sih. Kalau di split itu kan karena dia bentuknya JSON ya. Konversi data JSON to object. Oh gini. Oke, ketemu ya di ini di parse dulu. Oke. Jadi kita harus parse dulu si datanya ya. Datanya diparse dulu ke JSON menggunakan JSON parse. Nah, gini. Nah, sekarang di sini tuh sebetulnya tinggal gini. Ini tanpa variabel pun bisa ya sebetulnya. Jadi kalau mau langsung ke sini juga bisa, tapi agak panjang nanti callingnya. Tinggal gini aja. Sensor data dot voltage gitu ya, koma terus sensor data dot current. Terus sensor. Tapi kalau mau dilihat dulu boleh deh, kita lihat dulu aja. Jangan dulu ke sini, kita lihat dulu aja. Console log. Bener berhasil nggak gitu ya? Sensor data dot voltage misalkan. Nah gini. Kita lihat dulu. Console log sensor data dot voltage. Kita lihat saya clear dulu ya. Ini udah panjang banget. Saya clear dulu. Clear. Kita tampilkan. Nah udah. Berhasil ya. Tuh datanya berhasil. Berarti ini udah aman ya. Udah kekompilasi. Sekarang tinggal lanjutkan aja. Tadi itu fungsi simpan data ya. Nah, kalau mau dibikin variabel kayak tadi juga bisa. Kalau mau langsung juga bisa ya. Kalau mau langsung sensor data voltage kayak gini juga bisa. Tinggal dilanjutkan sensor data current. Tinggal dilanjutkan sensor data power. Nah, gini. Nah, ini udah berdasarkan data dari JSON-nya ya. Sudah berdasarkan data dari JSON-nya. Kita bisa lihat dulu. Harusnya sekarang kesimpan ya. Karena dia ada itu kan ada. Tuh udah kesimpan. Voltage sekian-sekian. Kalau mau nyoba lagi nih. Misalkan saya ganti ya. Misalkan lagi turun ya. Misalkan 193,59. Current-nya misalkan 0,81, powernya misalkan 30 atau 45 gitu ya. Kita copy, kita coba masukin ke sini untuk pengujiannya, kemudian kita publish. Datanya ada ya. Kita lihat di database, kita refresh. Oke, kita tunggu dulu. Nah, masuk tuh ya. 193 voltage-nya ada current, ada power. Kalau mau nyoba lagi boleh ya. Misalkan powernya dua lagi dua 2000 lah, 200 2000 nggak mungkin. 2000,45 gitu ya. Currentnya misalkan lagi gede misalkan 5,90. Voltage-nya berarti harusnya kan gede ya. Kalau ini 200 ini 5 berarti kan 200 kali 5 kan. Nanti dikurangi diatur sama power factor dibandingkan sama power factor ya kalau ada power factor. Berarti ini sekitar ya kita anggap 1000 lah ya. 1000 aja dulu ya. Oke, kita copy, kita coba kirimkan lewat sini, publish. Coba kita lihat. Nah, berhasil ya. Jadi sekarang udah berhasil nih dari sisi backendnya untuk MQTT service itu udah berhasil gitu ya. Dan ini udah aman ya, ini udah aman. Coding kayak gini doang ini sebetulnya udah aman gitu ya. Dan kita juga kan itu kan backend ya, artinya orang tuh nggak bisa ngakses ke sini gitu. Ini bukan bukan REST API gitu ya. Ini tuh berjalan di background. Kalau misalkan bikin REST API itu orang nanti siapapun bisa ngakses REST API-nya gitu. Kalau ini kan nggak bisa karena kita nggak bikin web servernya kan, nggak ada web server kan di sini. Ini tuh murni dari broker kirim ke MySQL udah nggak ada web servernya gitu. Kalau pakai REST-API itu ada web server. Jadi nanti bisa kelihatan gitu. Jadi keamanannya sebetulnya tinggal dari sisi MQTT-nya aja gitu ya, dari MQTT-nya aja. Jadi kalau biar kita nggak ada sembarang orang yang bisa nginsert ke sini gitu ya, ya kita harus eh, tambahin autentikasi tadi ya. Nah sekarang gimana caranya nambahin autentikasi? Jadi kita coba atur dulu nih di sini ya, di autentikasi di sini ya, nah di sini. Ini sebenarnya saya udah bikin ya, tapi belum saya enable.
Kita coba lihat dulu di usernya. Ini gampang kalian pakai GUI. Saya coba delete dulu semuanya ya. Nah, kita anggap ini usernya belum ada ya. Tapi coba saya enablekan. Sekarang ada enable ke autentikasi. Nah, sekarang harusnya ini nggak bisa connect ya. Harusnya sekarang dia nggak bisa connect karena kita udah ngaktifin autentikasi. Nih, kita lihat nih. Not logger. Tuh, error ya. Ada keterangan client offline dan error ini. Sedang berusaha menghubungkan ulang ke broker tuh. Errornya juga dikasih tahu sebetulnya bad username dan password. Jadi nggak ada username sama passwordnya karena sekarang kita mengaktifkan autentikasi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk gitu ya, atau nggak bisa sembarangan klien masuk gitu ya. Nah, error ya, nggak bisa connect ya, karena kita udah ngaktifin autentikasi. Nah, sekarang kita bikin gitu ya kita kan di sini ada user management, kita tinggal bikin aja. Kita tambahin gitu ya, misalkan username-nya apa ya, misalkan saya kasih nama yang ini aja ya, logger service aja, logger service gitu ya. Passwordnya yang gampang dulu aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, harusnya nggak boleh gitu ya, tapi kita coba kayak gini dulu aja, logger service 1 sampai 8. Kita save. Nah, sekarang sudah punya logger service, tinggal di sini kita masukin ya. Di bagian sini kita tinggal masukin. Nah, di sini harusnya nih, koma. Kita tinggal masukin username. Username-nya apa tadi? Logger service ya. Logger service. Koma, terus password. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah. Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba lagi. Kalau benar sih formatnya ya. Kalau benar formatnya ini berhasil nih. Saya clear dulu ya. Nah, udah bisa. Karena kita sudah menggunakan username dan password gitu ya. Nanti device juga sama ya, alat juga sama. Nanti alat juga harus kita bikinkan username sama password gitu, atau bisa menggunakan username sama password yang sama. Karena kalau enggak, nanti ya dia nggak bisa connect gitu ya. Nanti dia nggak akan bisa connect gitu ya, kalau tanpa username sama passwordnya gitu ya. Seperti itu. Itu cara nerapin autentikasi dan itu aman gitu ya. Sampai situ udah aman. Tapi nanti sebenarnya kita perlu nerapin .inp ya. Nanti mungkin kita coba di lain pertemuan ya. Supaya si hal-hal penting itu jangan di coding gitu ya. Kayak ini kan ini di coding ya, di coding, ini di coding tuh. Ini harusnya jangan di sini gitu. Nanti harusnya kita bikin di .inp gitu ya. Kenapa nggak boleh di sini? Karena nanti kalau ada orang dapat filenya, oh dia ketahuan, oh ini brokernya gitu. Oh ini username-nya gitu. Jadi nanti sebetulnya harus ada tambahan lagi ya dari sisi codingnya gitu ya. Dari sisi programmingnya nanti kita bisa dibuatkan file terpisah untuk nyimpan autentikasi ini gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk autentikasi. Nah, sekarang kita coba untuk yang authorization-nya ya, atau authorization-nya. Jadi authorization ini ngatur bagaimana si user ini bisa bisa apa namanya? Bisa boleh masuk ke dat ke topik tertentu atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya gampang sih ya. Contoh gini aja, misalkan ini ada berdasarkan client ID ya. Kita bisa ngatur otorisasi itu berdasarkan client ID, berdasarkan username, atau berdasarkan all user. Sebagai contoh gini, misalkan kita bisa bikin di sini ya. Semua user itu tidak boleh publish dan subscribe ke topik tadi sensor data ya, sensor data. Nah, jadi walaupun si usernya udah bisa connect ke brokernya, tapi dia masih kita bisa bikin dia nggak bisa connect ke eh, nggak bisa subscribe ke topik gitu ya. Jadi si otorisasi ini mengatur dia boleh enggak sih ke topik tertentu gitu ya. Misalkan kita nggak boleh semua user dulu ya, misalkan semua user nggak boleh ke topik sensor data misalkan. Nah sekarang harusnya dia nggak bisa subscribe ya. Dia connect tapi dia nggak bisa subscribe harusnya. Nih kita coba lihat ya. Saya clear dulu. Kita coba lihat. Oh masih bisa. Bentar, bentar. Karena belum diaktifin ya. Maaf, ini belum di-enablein. Kita enablekan dulu. Nah kita coba ulang lagi. Nah nggak bisa tuh, ada error. Error subscribe tuh. Berhasil terhubung tapi nggak bisa subscribe. Gitu ya. Itu otorisasi. Otorisasi ini juga penting ya. Karena mungkin user kita nanti ada banyak ya. Device kita mungkin nanti ada banyak gitu. Bisa jadi nggak cuma satu ya, bisa jadi mungkin ada 10, ada berapa gitu ya. Klien kita juga nanti mungkin ada banyak gitu ya. Jangan sampai nanti dia menggunakan topik yang sama ya.
Jadi kita harus otorisasi, oke untuk klien ini kamu ke topik ini gitu ya. Untuk ini kamu bisa ke topik ini gitu ya. Kalau misalkan ternyata semua klien boleh ke topik yang sama, misalkan eh, khusus lah, misalkan ada kebutuhan khusus di mana semua klien boleh ke topik yang sama ya udah boleh. Tapi kalau ada kebutuhannya hanya klien ini cuma untuk topik ini aja gitu. Topik ini cuma untuk klien ini aja. Nah, itu bisa diatur. Yang pertama tadi aturnya kayak gini dulu ya. Untuk semua user itu tidak boleh publish dan subscribe ke topik sensor data. Nah, kita bisa bikin satu lagi. Ini saya delete dulu aja ya. Delete. Saya bikin baru gitu ya. Delete. Nah, saya akan tambahin untuk username logger service gitu ya. Itu bentar boleh subscribe ya ke topik sensor data gitu. Sensor data. Untuk username logger service itu boleh ke ke sini gitu ya. Nah, ini saya coba add dulu. Coba kita lihat dulu ya. Boleh subscribe ke user data ya. Dimana nanti user lain itu nggak bisa gitu. Cuman untuk user yang ini aja yang bisa. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba lagi. Oh, masih sama. Bentar, bentar, bentar. Tadi apa namanya? Takutnya logger service sudah bener sih. Bentar. Kayaknya nggak bisa situ sih. Nggak bisa kayak gitu. Bentar. Kita edit dulu. Oh, salah. Salah nulis. Ini kayaknya delete ya. Tadi saya salah nulis. Harusnya logger service. Salah nulis username ya. Boleh. Atau boleh keduanya aja ya. Boleh publish dan subscribe ke sensor data. Gitu. Add. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Ini saya clear dulu. Clear dulu. Kita coba lagi. Nah, sekarang udah boleh. Kayak gitu teman-teman. Autentikasi itu membolehkan user yang mana aja yang bisa connect ke broker kita. Otorisasi itu membolehkan si user ini tuh bisa bisa subscribe atau publish ke topik yang mana aja gitu. Atau mungkin bisa ya tadi ya, publish dan subscribe ke topik yang kita tentuin gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita pengen topik sensor data ini untuk si username logger service ini aja gitu ya. Nah, kita bisa bikin untuk semuanya di nggak dibolehin gitu ya. Kita bikin deny untuk semua user gitu ya. Untuk semua user kita deny, kemudian kita bikin di bagian username itu dibolehkan publish dan subscribe untuk user yang kita mau tulis gitu ya. Kayak di sini ada logger service itu boleh. Tapi kalau semua user yang lain selainnya ini nggak boleh. Kayak gitu. Dan ini salah satu keamanan di MQTT ya, dan jarang diterapin untuk proyek-proyek yang apa ya sifatnya mungkin prototipe itu jarang gitu. Bahkan ada rekan saya juga dia ngerjain proyek untuk apa tuh namanya, untuk yang industrial juga dia jarang nerapin ini gitu ya. Padahal ini penting gitu ya. Ini juga dari sisi keamanan MQTT ini penting gitu ya. Kita nerapin autentikasi dan authorization. Nah untungnya kita pakai IMQX ya. Jadi apa namanya, dari sisi pemrogramannya itu maksudnya dari sisi untuk ngatur autentikasi dan otorisasinya lebih gampang gitu ya karena kita ada GUI gitu ya. Seperti itu. Ini kalau mau ngebanet kalian juga bisa di sini ya. Nanti tinggal di banet aja. Tinggal di create berdasarkan client ID ya. Nanti dikasih expire-nya berapa gitu ya. Bisa aja kan nanti ada klien kliennya misalkan dia belum bayar apa gitu, belum bayar iuran misalkan gitu ya. Jadi dia banet aja sampai kapan gitu ya. Kayak gitu. Ya, itu mungkin teman-teman semuanya. Berikutnya saya tuh tadi mau masih ada waktu ya, sekitar beberapa menit lagi. Saya mau mau nunjukin untuk yang di Raspberry ya, sebentar. Sebelum nanti kita nyoba pakai VPS ya. Kurang lebih sama sih karena Raspberry itu Linux kan. Bentar. Untuk Raspberry itu saya pakai Pati ya. Nah, nanti rekan-rekan juga sama ya. Nanti kalau pakai VPS tuh siapin Pati ya. Putih-putih, siapin putih, siapin putih bentar. Nah, ini siapin putih nih. Kemudian tentunya ada proses instalasi segala macam ya di balik ini.
Tapi ini kita langsung ke sini aja dulu aja. Nah, siapin putih seperti ini. Kita konfigurasi IP-nya. Saya udah tahu ya IP Raspberry-nya itu di 192, 168, 100, 179. 183. Ini tinggal dikonekin aja. Nah, ini tinggal login ke Raspberry-nya. Nanti juga pas VPS juga sama seperti ini gitu. Biar rekan-rekan ada gambaran aja ya. Ini P5 ya. P5 passwordnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di VPS pun seperti ini. Artinya nggak ada tampilan GUI-nya gitu ya. Jadi semuanya itu serba serba seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat folder juga kita klik ls gitu ya. Kalau kita mau lihat folder. Kalau kita mau bikin folder ya gunakan perintah juga gitu ya. Di di server tuh seperti ini nantinya. Menggunakan virtual private server juga nanti seperti ini gitu ya. Pas kita nanti install VPS pakai bisnet itu seperti ini konfigurasinya gitu. Ini kita menggunakan Raspberry ya. Raspberry lokal gitu ya. Kita bisa nyebut ini Edge ya. Edge Computing. Kita bisa nyebut ini Edge Computing. Nah sebenarnya kalau mau nginstal kayak misalkan contoh broker IMGX gitu ya. Itu tinggal perintahkan sudo apt aja tapi terkadang dia belum ada ya. Kayak misalkan sudo apt install IMGX tapi terkadang dia masih belum ada revonya gitu ya. Jadi kita kadang masih harus namain file itu kan nggak ada ya. Jadi kita harus nambahin dulu apa namanya file si repo dari Raspberry-nya atau kita juga mungkin perlu download dulu gitu ya file file untuk EMKX-nya gitu. Nah, ini sedikit aja ya. Saya coba kasih gambaran gimana cara nginstal gitu ya. Karena nanti di PBS juga seperti ini caranya. Menggunakan apa namanya? Menggunakan perintah-perintah seperti ini gitu. Bagi yang baru kan ini pasti agak pusing gitu ya. Oh ya, bisa nginstal paket Debian gitu ya, tapi ya bisa nginstal paket Debiannya. Enaknya kok perintahnya tuh di copy sih. Mm-mm. Bentar ini agak panjang sih, tapi nggak apa-apa saya ini aja. Saya ketik aja. Enaknya di copy sih. Ini jadi perintahnya itu pakai widget. Widget itu untuk download ya. Untuk download pakai widget. Nah, gini. Pakai widget terus kita nanti link downloadnya kita masukin gitu ya. Di mana sih download si IMGX-nya gitu ya. Enaknya di copy sih. Di copy juga bisa sih sebetulnya. Di copy perintahnya tinggal kopas ke sini tuh bisa gitu. And downloads. Oh, ini yang enterprise ya. Udah, apa coba dulu aja enter. Kalau enterprise tuh nanti soalnya ini. Sebentar deh, ganti jangan-jangan deh. Saya close dulu aja. Ada, bentar. Jangan pakai yang enterprise. Bentar, bentar. Bentar, saya ada perintahnya sih. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Ada caranya, mungkin nanti saya share juga ya. Saya cari dulu. Cara untuk install IMGX. Oke, sebentar ya.
udah ketemu. Oke, saya searching lagi ya. Nah, ini udah ketemu caranya. Ini untuk di Windows nih. Kita download dulu. Kita copy aja sih ya. Kalau ngetik manual takutnya takutnya susah ya. Kita gini aja. Nih, paste perintahnya enter gitu ya. Nah, dia udah ke download ya. Udah ke download lalu kita tunggu. Nah, baru kita install gitu ya nantinya. Nanti pas ini PPS ya masuk ke PPS nanti saya kasih juga ya kayak perintah-perintah kayak gini. Kalau mau nyobain nanti bisa gitu ya. Oh, bentar error apa nih? Oh iya, bentar salah salah salah. Oke, mohon maaf sebentar. Salah sih, soalnya itu tuh buat buat Raspi itu beda ya, beda arsitektur ya. Sebentar. Raspi itu beda arsitektur. Raspi itu kan ARM. Kalau yang saya itu tuh buat buat di komputer biasa ya. Buat di PPS bisa sih perintah yang barusan. Cuman kalau di Raspi itu nggak bisa karena dia arsitekturnya beda ya. Dia arsitekturnya beda. Jadi kalau rekan-rekan di sini ada yang mau apa tuh namanya gunain Raspi gitu ya, sebagai server itu juga harus dipertimbangkan ya. Arsitekturnya beda tapi hemat ini hemat hemat listrik gitu dia. Enaknya dia hemat listrik aja. Kelebihannya ya, kelebihannya dia hemat listrik gitu. Dibandingkan dengan server yang lain. Sebentar, saya copy-copy dulu perintah-perintahnya. Ada sih yang untuk Raspi itu ada. Oke. Ya udah, saya share lagi ya. Nah, ini harusnya dia upgrade dulu ya. Harusnya upgrade dulu tapi nggak apa-apa. Nah, yang pertama tuh kita harus tahu dulu arsitekturnya ya. Arsitektur dia tuh berapa yang berapa gitu. Ini saya pakai Raspi 5. Arsitekturnya itu 64 ya. Berarti nanti kita pilih yang 64 di sini nih. Nah, ini khusus untuk arsitektur yang Raspi tersebut ya. Kalau di PPS nanti nggak bisa pakai arsitektur ini ya. Kalau yang PPS nanti bisa gunakan yang ini nih. Karena PPS itu rata-rata pakai komputer biasa. Kalau Raspi itu ya sebetulnya dia komputernya komputer ARM kan. Jadi kita harus sesuaikan juga. Nah, kita clone dulu ya sebentar. Baru kita install. Oh, ada PHP Notepad ya. Nah, bentar. Oh, bentar. Kayaknya linknya salah nih. Bentar. Coba cari di Google. Linknya salah sih. Bentar. Nanti di PBS pakai Ubuntu atau Debian? Ubuntu ya. Tapi kalau Ubuntu tuh Debian juga kok. Ubuntu itu kan turunan Debian. Jadi kita pakai Ubuntu supaya Ubuntu tuh bisa menjalankan Debian gitu. Misalnya gitu. Ya kalau di PBS bisa, kalau di Raspi emang nggak bisa. Beda, ya beda arsitektur betul ya. Bentar, error ternyata. Bentar, bentar ya.
Coba. Oke. Oke, saya share ulang. Nih. Oh, mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini kita coba dulu ya. Copy. Saya namain repo ya. Nih nanti dia sekalian update juga sih. Oke, paling agak lama sih nunggunya ini. Silakan. Kalau misalnya mau ada pertanyaan dulu boleh ya. Oh, udah ternyata. Oh ya, dia nambahin repo doang sih. Nah, ini paling pas lamanya pas bagian ini. Waduh, bentar. Coba diupdate dulu. Sudo apt update. Udah sih, udah masuk ya tuh. MKX, Raspberry Bokuwa Mini sudah masuk. Coba lagi sudo apt install imkx. Mm-mm. Ntar terakhir tuh aman kok bisa nih, tapi kenapa sekarang ada masalah? Mhm. Tapi broker ini udah masuk ya. Pokoknya reponya salah ya. Sudo apt. Oh iya, reponya salah dia. Sebentar. Nah, kalau kayak gini deh, ini si reponya error ya. Artinya reponya nggak ada gitu. Oke, sebentar. MKX. Kayaknya di website aslinya ada sih. Di website asli. Di website resminya ada harusnya. Bentar. Oh, ini coba dulu ya. Nah, ini dari website resminya. Oh, oke. Dia pakai ini ya, pakai Nano MQ ya. Bentar. Oke. Tapi terakhir pakai MKX bisa juga kok. Nano MQ itu MQTT broker tapi untuk di Edge gitu ya. Bukan di cloud gitu ya. Resmi kan Edge kan sebetulnya. Coba dulu aja deh. Error tapi. Comment not found. Oh, salah. Salah kopinya. Nah, gitu. Nah, ini nanti buat nge-startnya. Cuman Nano MQ itu setahu saya ini dia nggak punya ini sih. Dia nggak punya apa namanya? Ya kan dia nggak punya ini, nggak punya GUI ya. Dia nggak punya GUI. Jadi buat di Edge, buat di server-server kayak Raspi ini. Oke, saya copy dulu. Nano MQ tuh IMKX ya, tapi versi ininya, versi apa namanya? Versi ringannya gitu istilahnya. Yang yang ringan jalan di arsitektur kayak Raspi gitu. Tapi dia dari IMKX juga, Nano MQ. Hmm? Kok bisa? Sudah. Oke, udah. Terus, oh buat ngeceknya Nano MQ versi ini mungkin nggak kelihatan ya. Saya coba gedein deh. Ah, buat ngeceknya Nano MQ versi. Nah, nggak ada. Nano MQ versi berarti belum keinstall.
sudo systemctl start mg. Nggak ada ya, servisnya nggak ada. Mg. Hmm, not selecting RM64. ls. Gagal ya, gagal install ya. Sudo nano etc nano mg dot. Ah, tapi ininya ada sih, konfigurasinya ada nih. Cuma dia nggak bisa jalan aja kan. Nah kalau nggak ada GU itu nanti kayak gini ya. Kayak misalnya kita nginstal Mosquito gitu. Untuk ngatur otorisasi itu nanti di sini gitu. Di teks kayak gini. Lebih rumit. Tapi kalau di PPS nanti kita enggak ya. Mungkin ya ini saya break dulu ya. Nanti saya coba cari dulu kendalanya apa. Terakhir nginstal di Raspberry yang lain tuh aman sih. Nggak tahu kenapa sekarang di sini jadi ada masalah ini. Saya coba close dulu bentar. Nah, oke, mungkin itu dulu. Sekarang ada 10 menit lagi ya. Sekarang saya cuma mau coba ngasih tahu dulu. Kalau Raspberry OS-nya pakai butuh sampel pakai Raspberry Berry sih sebetulnya. Kalau Raspberry OS tanpa desktop atau dengan desktop juga bisa 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 keduanya. Kalau buat server biasanya tanpa desktop sih. Kalau buat server tanpa desktop. Yap, kita lanjutin dulu ya. Nah, mungkin terakhir nih ya. Karena nanti itu kan kita akan selain bikin servis yang ini ya, selain bikin servis untuk ngirim data dari alat kemudian dimasukkan ke database, nanti sebetulnya ada servis-servis yang lain kan yang harus kita bikin. Kayak contoh kita nanti harus bikin servis untuk nampilin datanya kan. Nah, itu tuh harus berjalan istilahnya secara ini ya, harus berjalan bareng gitu kan. Nah, itu tuh kita bisa menggunakan untuk manage si servisnya itu, kita bisa menggunakan PM2 ya. Jadi kita bisa nginstal dulu secara global di sini ya. Oh, npm install min g ini kita install secara global PM2. Nah, kayak gini. Punya saya kalau nggak salah udah pernah install sih. Nah, kita install dulu PM2 gitu. Jadi PM2 ini supaya nanti kita bisa termasuk juga ini ya. Oh, kita kan pengennya si server kita itu berjalan. Maksudnya jangan sampai kalau servernya mati kita harus node server.js lagi kan, nggak mungkin gitu kan. Kita pengen ketika dia boot itu udah jalan gitu ya. Nah, itu bisa ya di sini. Menggunakan PM2 tuh bisa. Nah, pertama untuk menjalankannya gitu ya, kita cukup tulis aja PM2. Kita cek dulu versinya ya. PM2 version. Nah, ada ya. Ini saya coba clear dulu. Terus untuk menjalankannya itu PM2 nama servisnya. Misalkan tadi PM2 start logger service.js. Nah, jadi nanti kita kalau mau lihat ini udah berjalan di background ya.
udah berjalan di background dan kita juga bisa lihat memori yang dipakai ya. Kalau kita pengen lihat listnya apa aja yang jalan nanti tinggal PM tulis gitu. Ini tuh bisa menjalankan banyak service ya. Kayak misalkan di sini tadi ada tes MySQL tes MQTT ya. Kalau mau dijalankan juga gitu ya, ya itu bisa gitu ya. Tinggal PM2 start misalkan tes MQTT.js. Nah sekarang ada dua service tuh di situ yang jalan dan ada memorinya gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengen apa namanya, pengen supaya dia tetap jalan ketika si servernya ribut, server kan ada kemungkinan restart ya. Misalkan mati listrik dia restart gitu kan. Tapi ribet kalau misalkan pas mati listrik si servernya kita harus nyalain lagi, misalkan harus PM2 atau node server.js kan ribet ya. Nah, makanya kita harus buat supaya dia bisa jalan pas startup. Nah, itu caranya tinggal PM2 startup ya, startup. Oh, di sini kayaknya nggak bisa ya. Eh di sini nggak bisa ternyata bentar. PM2 run saat startup ya. Sebentar. Ya di Windows 10. Oke, bentar. Ini tuh semua tinggal PM2 save sih. Nah, kayak gitu sih. PM2 list, tapi nggak tahu nih. Harusnya pas dia restart udah ini. Tinggal di cuman kalau di Windows tuh agak ribet ya. Kalau di Linux tuh tinggal PM2 startup. Kayak gini bisa sih. Gini bisa. Jadi intinya kalau misalkan si VS Code-nya kita close ya nih, misalnya kita close ya. Nah, kita close nih. Oh, kemudian kita buka lagi gitu, itu dia jalan di background gitu. Jadi kalau terminalnya kita close, dia tetap jalan sih intinya. Nih BM tuh, oh di sini nggak bisa. Oh bukan, salah ketik. Nah dia tetap jalan gitu. Intinya gitu. Tapi ini nggak tahu ya. Nanti saya mungkin nyoba dulu di restart, dicek lagi apa masih servisnya masih jalan atau enggak. Kalau di Linux tuh tinggal di save aja sih PM2 save. Nah itu tuh udah nyimpen si datanya gitu. Udah nyimpen si datanya untuk supaya nanti bisa jalan di startup ya. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan semuanya untuk pertemuan pertama bagian 2 ya. Ngebahas tentang ini, mungkin kita nanti lanjutin ke nampilin datanya ya. Dimana saat ini kita udah bisa nyimpen datanya, kita bikin service nanti untuk nampilin data plus kita juga bikin tampilan datanya seperti itu. Oke, untuk workshopnya kita nggak langsung ke alat ya. Jadi supaya rekan-rekan seandainya sekarang kan udah tanggal muda nih. Bagi rekan-rekan mungkin yang mau nyiapin alatnya gitu ya, bisa coba disiapin alatnya dulu gitu ya. Biar nanti untuk bagian alat itu saya di akhir aja gitu ya. Seandainya rekan-rekan ada juga mungkin rekan-rekan yang nyicil gitu ya, beli PJam atau beli ESP32-nya gitu ya. Itu bisa 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 gitu ya. Jadi dan bagi rekan-rekan yang belum punya alatnya bisa praktek gitu ya. Karena ini kan prakteknya secara coding gitu, maksudnya secara komputer aja. Kita nggak pakai alat gitu. Jadi siapapun yang nggak punya, yang punya alat ataupun yang nggak punya alat bisa praktek kan kalau kayak gini gitu. Jadi nanti untuk alatnya bisa di akhir gitu ya. Disable pakai clone job. Oh ya, ada rekamannya ada ya. Pakai clone job. Saya pakai PM2 sih biasanya kalau Node.js atau pakai sistem CTL. Ada reko. Oke, sip. Cukup mungkin ya. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk rekamannya segera ya. Nanti saya coba upload dulu. Nanti coba saya kirimkan. Kemudian untuk file yang sekarang ya. Untuk file yang ini nanti saya coba masukkan dulu ke G Drive. Untuk nanti saya share juga. Siapa tahu nanti rekan-rekan ada yang praktek tapi ada kendala error atau apapun ya. Nanti mungkin bisa untuk di ini dulu ya. Bisa untuk dibandingkan dengan yang udah saya praktekkan gitu ya. Jadi nanti bisa ketahuan errornya di mana gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja.
Terima kasih. Sampai ketemu di Jumat ya, di hari Jumat. Kita akan coba bikin tampilan ya, bikin tampilan, bikin service dulu. Bikin service untuk nampilin data dari database. Kemudian kita bikin HTML untuk menampilkan datanya, seperti itu. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari. Makasih, Bang. Yuk, sama-sama. Makasih juga. Yuk, mari-mari semuanya.